Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang kita pelajari di hari Minggu kemarin dan hari Selasa kemarin. Nah, hari ini kita akan melihat bagian yang kedua dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dan di depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Nah saudara, kemarin hari Selasa kita belajar bagaimana bangsa Israel di dalam kesesakannya karena orang Midian itu. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Nah saudara, kalau saudara ada dalam kesesakan hari ini, jangan berseru kepada yang lain, mari berseru kepada Tuhan. Mari berseru kepada Allah yang hidup. Saudara lihat ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan seorang nabi dan berbicara kepada bangsa Israel. Apa yang Tuhan sampaikan pada bangsa Israel pada saat itu, pada umat pilihannya? Tuhan tidak memberikan 5 cara untuk lepas dari persoalan, bukan. Tuhan tidak memberikan 3 cara untuk sukses dalam kehidupan kerohanian, bukan. Yang Tuhan lakukan apa? Tuhan mengingatkan kepada mereka apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka, bagaimana Tuhan melepaskan mereka. Tuhan mengingatkan apa yang telah Tuhan lakukan dan sediakan bagi bangsa Israel. Saudara, banyak dari kita yang melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan ketika kita ada dalam kesesakan. Nah, ketika kita menghadapi satu persoalan, kita mungkin dulu pernah ditolong Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang ajaib dengan Tuhan. Tapi karena beratnya persoalan itu, kita seolah-olah melihat Tuhan kayaknya tidak ada. Atau kita melihat bahwa persoalan kita lebih besar dari Tuhan. Sehingga ketika kita berseru kepada Tuhan, yang Tuhan lakukan adalah sebenarnya Tuhan mengingatkan kita nggak perlu 3 cara untuk sukses, kita nggak perlu tiga step untuk menjadi berhasil, nggak. Yang kita perlu adalah ingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Karena apa saudara? Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, ketika kita mengingat apa yang telah Dia lakukan bagi kita di kayu salib, Dia telah mati bagi saya dan saudara. Ketika kita mengingat kematiannya, ketika kita mengingat pengorbanannya, sebenarnya kita sedang memberikan kepada roh kita satu kemampuan, ada satu kemampuan ilahi yang datang dalam hidup kita, dalam hati kita, untuk kita bisa percaya bahwa Tuhan yang pernah melakukan perkara yang dahsyat bagi kita, yang telah melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Lebih lagi Tuhan yang telah mati bagi kita. Kalau nyawanya saja Dia tidak sayangkan bagi saya dan saudara, maka Tuhan juga sanggup melepaskan kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Saudara, bangsa Israel berseru, saya yakin dan percaya kalau saudara merenungkan apa yang dialami oleh bangsa Israel, penderitaannya luar biasa. Lebih luar biasa daripada pandemi corona yang kita hadapi hari ini. Di dalam pandemi corona kita masih bisa beli ini dan itu, saudara.
Kita masih bisa, walaupun penghasilan berkurang, tapi paling nggak kita masih punya penghasilan mungkin. Atau mungkin saudara yang kehilangan penghasilan, saudara masih bisa menikmati makan, ya, masih tersedia buat kita setiap hari. Tapi kalau saudara baca baik-baik di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudara perhatikan apa yang dialami bangsa Israel. Waktu mereka menanam, orang Midian datang mengambil semua hasil tuayan mereka. Bahkan bukan cuma hasil tuayannya, setiap kambing domba mereka juga diambil sama musuh mereka. Sehingga dikatakan orang Midian tidak meninggalkan bahan makanan bagi bangsa Israel. Sudah bayangkan bagaimana penderitaan itu. Betapa sulitnya keadaan itu sehingga mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada mereka, yang Tuhan lakukan bukan oke, kamu lakukan 1, 2, dan 3, kamu bikin ini, dan ini. Bukan. Yang Tuhan lakukan adalah ini. Kamu ingat, aku telah melepaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Aku telah memberikan kepadamu tempat tinggal di mana orang-orang yang ada di situ telah aku serahkan ke dalam tanganmu, telah kamu kalahkan dan kamu mendiami tempat-tempat mereka. Bahkan di ayat yang terakhir, ayat 10 berkata, Tuhan berkata begini, Akulah Tuhan Allahmu, jangan kamu menyembah kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu tinggali. Saudara, kita kemarin belajar bahwa yang membuat bangsa Israel mengalami semuanya itu adalah karena mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, di sini diberitahu apa yang jahat di hadapan Tuhan itu adalah mereka menyembah Allah yang lain. Tapi saudara, dari kehidupan bangsa Israel ini kita belajar bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sebenarnya ingin kita mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan ketika kita mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan bagi kita, jangan melakukan apa yang seperti orang Israel lakukan. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Biar kita hari ini, firman Tuhan berkata, semua cerita tentang bangsa Israel itu dituliskan sebagai pembelajaran bagi kita hari ini yang hidup. Kalau kita telah mengerti bagaimana bangsa Israel mengalami sesuatu karena mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, menyembah Allah-Allah yang lain, maka hari ini saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan, ingat segala kebaikannya. Ada satu pujian lama yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya yang menyelamatkan saya dan saudara. Yesus Kristus diberikan Bapa bagi kita sebagai penolong kita yang melepaskan kita dari setiap belenggu dosa. Dia disalibkan bagi saya dan saudara. Setiap kali kita mengambil perjamuan, saya selalu bilang ini, perjamuan yang kita lakukan bukan ritual-ritual agamawi biasa. Karena firman Tuhan berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Tuhan mau kita memperingati Dia. Tuhan mau kita memperingati kematiannya bagi kita. Tuhan ingin kita mengingat apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Supaya ketika kita mengingat kematiannya, waktu kita ada dalam kesesakan, kita tahu bahwa Dia lebih besar dari segala pergumulan kita. Kasih-Nya lebih besar dari segala ketakutan-ketakutan kita. Waktu kita ada dalam penderitaan, kita melihat salib Kristus dan kita tahu bahwa dalam penderitaan kita tidak sendirian. Karena Dia juga menderita bagi kita. Kalau kita ada dalam kekurangan hari ini, kita tahu waktu kita melihat salib Kristus, Dia tidak memiliki apa-apa. Dia juga ikut bersama-sama dalam kekurangan kita. Saudara, salib Kristus yang setiap minggu di gereja kita peringati pengorbanan Kristus. Kita sedang mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan itu lebih besar dari segala pergumulanmu. Itu lebih besar dari segala ketakutan-ketakutan kita. Karena Dia Allah yang hidup, saudara. Pagi hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya mengajak setiap kita, mari ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Langkah-langkah praktis hanya akan membuat kita melakukan behavior modification. Ketika kita diberikan 3 langkah untuk lepas dari persoalan, maka kita akan melakukan itu hanya untuk lepas dari persoalan. Tapi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, ketika kita mengingat karya-Nya bagi kita, maka yang diubahkan itu bukan hanya perilaku kita, bukan behavior modification yang terjadi,
tapi ada satu pengertian yang baru di hati dan pikiran kita. Sehingga perubahan yang keluar dari dalam itu terjadi karena pengertian yang baru. Bukan semata-mata karena kita ingin lepas dari segala persoalan-persoalan kita. Nah saudara, ingat kebaikan Tuhan. Mari renungkan salib Kristus setiap hari bagi kita. Betapa Dia mengasihi kita, betapa kasih-Nya besar atas kita. Dan jangan melakukan apa yang seperti dilakukan bangsa Israel. Mereka tidak mendengarkan firman sehingga mereka jatuh ke dalam banyak sekali persoalan. Biar kita umat-umat pilihan Allah di akhir zaman ini, mari berikan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Allah. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan kecil di hadapan Dia. Biarlah Dia menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dia menjadi satu-satunya penolong bagi setiap kita dalam segala kesesakan-kesesakan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang berbicara bagi kami pagi hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Hamba berdoa biar setiap perenungan ini menjadi berkat dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.